Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, disembah oleh Yesus, disembah oleh Musa, disembah oleh Nabi Muhammad. Kan sama kan Tuhannya? Ya. Jadi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah Islam datang terakhir. Karena itu Islam menyimpulkan bahwa yang akan datang mengikuti yang terakhir. Jadi finalnya di Quran seluruh ayat itu. Tetapi simbolisasi tentang Tuhan, kita nggak bisa bilang. Coba kita cek Nabi Ibrahim bertuhan siapa? Kan kita nggak bisa cek. Kita mesti andaikan dia bertuhan seperti yang diterangkan oleh Quran. Yesus juga sama. Tapi orang lihat hal yang historis. Yesus itu kedudukannya Nabi atau Tuhan. Bagi orang Yahudi, Yesus bukan Tuhan. Bagi orang Kristen, Yesus adalah Tuhan. There is a question is the attitude of Islam to history. And in fact, what we find, the basic attitude is that all history is in fact an Islamic history. That means that all the major figures of history basically are Muslims. From Adam down to our own time. So if the Jews or the Christians are demanding something and basing it on the fact that there was a king called Solomon or a king called David or a prophet called Moses or Jesus, then of course what they are doing, they're saying something which is not true, or in fact they don't know that all these figures were basically Muslim figures. They were, in fact, since the creation of the world, there is only one religion, and this is the religion of Islam. So if anybody says, look, there is a place which is connected with Solomon, and that's the place where the Temple of Solomon stood, a true Muslim would tell you, yes, absolutely right, but don't forget that Solomon was a Muslim. And David was a Muslim, and Abraham was a Muslim, and Isaac was a Muslim, and Jesus was a Muslim. And this is what I mean by the Islamization of history. And you can understand that through Islamization of history, you've got Islamization of geography. Anywhere which was connected with these people, or with these prophets, which were all Muslims, becomes a Muslim territory. And therefore, when Islam was not in that area before Muhammad came to it, but it should have been there. In that area, I mean in the Middle East or other parts outside the Middle East, which are now Muslim parts. Any place like this had to be freed, not to be conquered, had to be liberated. So Islam appeared in history in the time of Muhammad, or reappeared in history from their point of view, reappeared in history as a liberator. And therefore there is no Islamic occupation. If somebody occupied anything, it would be always somebody else, not the Muslims. So there is no Islamic occupation, there is only Islamic liberation. Assalamualaikum, selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat kelak. Itulah harapan kita sebagai umat Islam. Agar terwujud, mari kita berislam sesuai Al-Quran dan hadis. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dua profesor telah menarasikan tentang Islam. Pertama, Profesor Rocky Gerung menarasikan bahwa Tuhan yang disembah mulai Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad sama, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan terletak pada bahwa Islam datang terakhir. Itulah statement Profesor Rocky Gerung yang saya garis bawahi. Kondisi berbeda dinarasikan oleh Profesor Moses Saran, bahwa sejak dunia diciptakan hanya ada satu agama, yakni Islam. Mulai Adam sampai sekarang agama hanya Islam. Bila Yahudi, Nasrani, dan seterusnya klaim tentang Sulaiman, Dawud, Musa, dan Yesus, bahwa sesungguhnya mereka semua beragama Islam. Nabi Muhammad dihadirkan di dunia untuk memunculkan kembali ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Demikianlah statement
Profesor Moshe Sharon tersebut. Sungguh menarik statement keduanya. Sesungguhnya berdasarkan statement Profesor Moshe Sharon tersebut, statement Profesor Rogegrung sudah bisa terbantahkan. Tetapi kita akan lihat bagaimana Islam melihat tentang kedua narasi tersebut. Karena Al-Quran adalah penerang bagi manusia, petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman, yang mampu menjelaskan segala sesuatu secara rinci, benar, baik, dan sempurna. Mari kita buktikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadihi wastabakum wa ma ja'ala alaikum fid-dini min kharajim millata abikum Ibrahimah wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakunar rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada'a alan nasi wa aqimus sholata wa atuz zakata wa tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam urusan agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah menamakan kamu orang-orang Islam sejak dahulu. Dan begitulah dalam Al-Quran ini, agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikan sholat, bayarlah zakat, dan berpegang teguhlah pada Allah. Dia pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Al-Quran jelas menyatakan bahwa ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia menamakan dirimu orang Islam sejak dulu. Itulah ucapan Allah yang disampaikan kepada malaikat. Lantas malaikat menyampaikan kepada Nabi Muhammad yang kita sekarang baca di mushaf Al-Quran. Statement tersebut jelas menyatakan bahwa sebelum Nabi Ibrahim, Nabi di bawahnya membawa ajaran Islam, bukan agama lain. Nabi Ibrahim melanjutkan syariat yang dibawa oleh Nabi sebelumnya. Begitu seterusnya. Dan estafet berlanjut sampai pada Nabi Muhammad. Secara keseluruhan bahwa agama hanya Islam yang dari Allah. Berdasarkan narasi Profesor Moshe Sharon tersebut dan Al-Quran. Klaim adanya Islam datang terakhir dipertanyakan. Karena Al-Quran bilangnya bahwa Islam itu sejak sebelum Nabi Ibrahim. Dan fakta sejarah sebagaimana narasi disampaikan oleh Profesor Moshe Sharon bahwa sejak dunia diciptakan hanya ada satu agama, yakni Islam. Maka bila sekarang ada yang menarasikan bahwa Islam datang terakhir, perlu dicek ininya. Sekali lagi, dasarnya apa? Harus jelas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.